hari. Tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Dan no excuse, jangan ada alasan. Jadi contoh Alexei Romanov, pianis di Rusia, Liu, pianis di Beijing, itu pianis tanaman tanpa lengan. Sabar Subadri, pelukis tanpa lengan. Helen Keller, tunanetra tunarungu, tokoh di Amerika Serikat. Jadi jangan pernah jadikan keterbatasan kita, keluarga, bakat sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan kita hari ini. Dan akhir kata kawan-kawan, ada dua hal yang saya tekankan dalam kehidupan ini ya. Jadi pertama, kalau kita sempurnakan niat, maka Tuhan itu akan menyempurnakan pertolongan. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan lebih dari itu, pesan terakhir dari saya buat teman-teman adalah work hard in silence and let your impact be your noise. Jadi bekerjalah dengan sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi visimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Gamal nih, materinya luar biasa. Kepada teman-teman ini yang mau bertanya, silahkan ketik aja di kolom chat. Nanti saya akan bantu sampaikan kepada Pak Dokter untuk bisa dijawab. Nah, Pak Dokter masih di sini? Assalamualaikum. Dr. Gamal, apakah masih bersama kita? Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk sesi kedua ini. Salah satunya saya izin sampaikan nih, Pak Dokter. Catur, ya, I'm still in here. Oke, Pak Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk nih dari peserta. Yang terkait bertanya, saya atas nama Cahyo dari Sidoarjo, mahasiswa UNESA. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan antara ambisi dan egois dalam mencapai sebuah goals? Terima kasih. Nah, gimana nih kira-kira Pak Dokter ya? Silahkan Pak Dokter Gamal. Antara ambisi dan ego. Jadi saya mau mulai dari, lepas dari ambisi dan ego itu, you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Saya yakin kita punya definisi keberhasilan yang berbeda-beda. Ada mungkin yang definisinya itu jadi orang yang punya kecukupan finansial yang luar biasa sekali ya. Ada yang mungkin definisi keberhasilannya menjadi punya jabatan ya, kekuasaan. Ada yang mungkin definisi keberhasilannya punya popularitas. Ada atau mungkin yang definisi keberhasilannya membahagiakan orang tua, mungkin mengajikan orang tua begitu. Atau ada yang mungkin ingin membuat sebuah program yang punya dampak sosial. Atau mungkin ada yang ingin menyebarkan kebaikan ya, lewat sesuatu yang dia yakini kebenarannya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir harus mulai dari sana, me time gitu. Lalu kedua, begini, ambisi ya, yang tidak dibungkus dengan kerendahan hati dan keikhlasan pengabdian, itu bisa menjelma menjadi ambisi yang merusak. Jadi cita-cita kita, kalau tidak kita bungkus dengan kerendahan hati dan keikhlasan, itu bisa menjadi ambisi yang merusak kita. Berapa banyak orang di luar sana yang kita saksikan mencapai sesuatu yang mengagumkan, lalu Tuhan jatuhkan dengan cepat, begitu menyakitkan. Oleh karena itu, ya kita terima karunia. Kita itu harus menanamkan begini. Apa sih yang Tuhan inginkan di balik ini semua? Dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan karunia atau nikmat itu sesuai dengan ridho dari pemberinya. Jadi saya mau bawa dalam sebuah logika berpikir begini. Karunia yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah akan menjadi musibah. Tapi sebuah cobaan, ujian, ketidaknyamanan, ya, atau mungkin musibah yang membuat kita dekat deh dan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita misalnya, itu menjadi sesuatu karunia di kemudian hari. Jadi ketika kita menerima apapun dalam perjalanan awal, itu hanyalah awal dari cerita kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu akan menentukan bagaimana kita mampu hadir di kehidupan ini ya, yang mungkin kita sama-sama tahu singkat. Jadi itu poin kedua saya. Jadi pertama adalah tentukan definisi keberhasilan kita. Kedua, berhati-hatilah dalam ingin mencapai atau cita-cita kita. Jadi jangan sampai cita-cita itu menghancurkan diri kehidupan kita yang sesaat ini ya, atau lebih lagi yang paling membahayakan menghancurkan hari akhir gitu ketika kita sudah meninggalkan
dunia ini. Karena orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan sesuatu paling akhir dari kehidupannya. Itu mungkin mindset saya yang kedua. Dan yang ketiga, kawan-kawan ya, dalam konteks ini adalah, jadi saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya mindset tadi, jangan pernah batasi cita-cita lewat kemampuan kita hari ini. Hold the vision, pegang visi. Trust the process, percaya pada proses, the vision pulls you. Cita-cita yang akan menarik kita. Jadi harus benar-benar punya mindset think big, act small. Jadi berpikirlah besar, tapi mulai dari eksekusi kecil setiap hari begitu. Jadi act small, akhirnya kita bisa mencapai. Jadi jangan think big tapi tidak diikuti oleh action yang kuat gitu. Contoh sederhana teman-teman, saya membagikan ini ya supaya teman-teman bisa mengambil hikmah dalam, tentunya banyak hal yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Salah satunya dulu saya menjadi inspirator gitu. Saya ingat banget sebelum saya terima penghargaan dari dunia, kata-kata inspiratif saya terdengar hambar waktu itu. Setelah saya dapat penghargaan inspirasi dari dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif gitu. Kalau orang melihat apa yang dicapai hari ini, mungkin enak sekali rasanya kan diapresiasi berbagai tokoh dunia. But people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa sebenarnya yang terjadi. Jadi poin yang mau saya tekankan adalah great things take time. Hal besar itu butuh waktu. Dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Terima kasih. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Dr. Gamal ya. Saya tadi langsung ketampung nih, dokter, waktu dibilang ambisi itu butuh dengan kesabaran dan juga etika yang baik gitu ya. Jadi ternyata berambisi saja tidak cukup, harus ada akhlaknya ya dokter ya. Sehingga nanti kita mencapai yang namanya impian yang kita bilang tadi. Teman-teman tadi Dokter Gamal udah jelasin banget poin-poinnya gitu, gimana supaya kita tidak tercampur aduk tadi nih antara ambisi dan juga impian kita. Maka teman-teman silahkan nanti benar-benar diresapi ya jawaban dari Dokter Gamal ini. Kemudian dokter, ini ada lagi pertanyaan nih, banyak sekali teman-teman kita yang bertanya, antusias. Saya bacakan lagi nih pertanyaan kedua. Ini dari saya Elva, dok, izin bertanya, bagaimana ketika kita sudah punya passion di bidang bisnis, dan kemudian keluar nih dari passion kita, contohnya beralih ke bidang politik. Terus gimana cara memulai untuk bisa suka menggali passion di bidang politiknya? Jadi resign passion nih. Gimana nih Pak Dokter penjelasannya? Ya, semoga yang tanya nggak nyindir saya maksudnya ya. Jadi saya ingin masuk begini dari passion. Jadi passion itu apa sih? Pernah nggak sih teman-teman jadi sesuatu ini gue banget rasanya? Adrenalin kita rasanya di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Dia tampak dari cara kita bicara, berjalan, menatap begitu. Jadi anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Apapun yang membuat kita terbang rasanya dan hati kita terbakar itu adalah passion. Survei itu menunjukkan 13% orang bekerja di tempat yang dia inginkan, 80% sudah bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan, dan 40% itu pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Jadi teman-teman mungkin bisa bilang, ya enak sih kalau ngomong doang masalah passion yang jalannya susah. Tapi ada loh 13% orang yang akhirnya bekerja sesuai dengan passion mereka kan. Jadi kita sebenarnya bisa struggling gitu, masuk dalam 13% orang yang beruntung itu. Kenapa ini penting kawan-kawan? Pertama begini, paling enak itu kerja hobi yang dibayar. Kita nggak dibayar aja mau, tapi kita bisa make money dari sesuatu yang kita sukai. Terus kedua, poin pentingnya adalah bagi saya passion itu kayak rahmat yang kita. Ada teman-teman yang dikasih rahmat menjadi seorang seniman, mungkin ada yang dikasih rahmat menjadi seorang penulis, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang ahli ekonom, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang public speaker, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang politisi tadi, dan lain sebagainya. Itu rahmat yang Tuhan kasih. Tapi ada orang yang akhirnya meninggalkan rahmat yang Tuhan kasih. Dan dia akhirnya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bukan keahlian dia. Akhirnya disingkatnya waktu kehidupan ini dia tidak bisa memberikan performa terbaik. Dia menjadi orang mediocre yang tidak menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan menghentikan. Jadi itu poinnya soal passion ya. Jadi tapi untuk menemukan passion nggak mudah memang. Kamu butuh keberanian, kejujuran, dan kepedulian. Ini hidupmu bukan hidup orang lain. Nggak usah peduli apa yang orang lain pikirkan. Nah ini penting dalam konteks tadi. Sebenarnya ya jujur aja sama diri sendiri. Passion kalian apa? Dan passion sebenarnya bukan hanya satu commonly kadang-kadang ya. Kadang-kadang contoh saya pribadi, saya suka sharing. Kalau pas kayak hari ini, kalau selagi ingin berbagi ya, saya bisa berbagi sampai 3, kadang-kadang nanti bisa sampai 6 sampai set up event gitu. Tapi kalau saya sedang ingin fokus di
improvement ya di perusahaan, saya fokus meeting sama tim, koordinasi, aligning, lalu betul-betul eksekusi program-program gitu. Even ketika saya running ke politik juga. Jadi maksud saya adalah yang paling penting kalian jujur sama diri kalian dan jangan terjebak dalam penilaian orang terhadap kalian. Jadi untuk menemukan passion itu butuh kejujuran, kepedulian sama keberanian tadi. Itu 3 keyword yang penting. Jadi harus kadang-kadang kita punya pikiran tuh kalau saya tanamkan masa bodoh. Jadi masa bodoh itu bukan berarti kita nggak peduli, tapi kita peduli pada hal-hal yang pantas kita pedulikan. Iya. Jadi masa bodoh orang mau bilang apa misalkan, masa bodoh apa, tetapi yang paling penting adalah tadi kita peduli pada hal yang pantas kita pedulikan. Apa itu? Keberhasilan kita ya, dampak nyata yang kita hasilkan, keridhaan Tuhan atas apa yang kita lakukan, kesempatan kita membahagiakan orang tua kita, lalu membantu sesama dan lain sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan begini, pujian, hinaan, penghargaan itu akan hilang, tapi dampak dan karya nyata akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mungkin orang pernah berpikir waktu ingin mengerjakan passionnya, kadang-kadang mungkin berpikir tadi ya, kritik, dihina, dimaki dengan sangat sadis. Bahkan ada orang yang belum memulai sesuatu. Mungkin teman-teman berpikir, apa sih yang membuat mereka merasa berhak menghina kita? Jangan khawatir, teman-teman nggak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami oleh orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2. Yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu. Dan mereka menjadikan hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Sampai mereka menghasilkan sebuah karya yang mengagumkan, yang membungkam orang-orang, meremehkan mereka. Dan poin terakhir dalam konteks itu adalah harmoni sebenarnya. Antara passion yang kita miliki dalam kehidupan ini ya. Oleh karena itu, turn your passion into profit and impact. Dan jangan mengorbankan passionmu karena recehan rupiah. Karena kalau kamu ikuti passionmu, maka finansial hanya masalah waktu. Terima kasih, Mbak Catur. Luar biasa. BTW nama saya Yuci. Catur admin kita, Pak Dokter. Kenapa? Sorry. Yuci. Jadi Catur itu nama admin kita hari ini, Pak. Sorry. I'm really sorry. Yuci. Iya, Yuci, Dokter. Yuci. Oke, Mbak Yuci. Ya, admin kita kirim salam, Pak Dokter. Iya, salam hangat dari saya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak Dokter, yang ketiga, yang terakhir nih. Kalau tadi dari teman-teman mahasiswa, tadi juga ada dari pekerja yang bertanya, nah sekarang dari siswa nih, Pak Dokter. Ternyata teman-teman adik-adik kita ini bersemangat sekali. Jadi saya mohon izin sampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya M. Atskia Madani, siswa dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Izin bertanya, bagaimana melakukan dan memulai aksi yang nyata? Soalnya susah sekali menerapkan aksinya, sedangkan yang bukan passion kita justru membawakan keberhasilan tertentu. Nah, gimana tuh, Pak Dokter? Jadi mulai let's make it very simple. Jadi pertama mulai dari mindset teman-teman ya. Jadi gimana tanamkan dalam diri, your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Jadi omong kosong kalau kita mau bicara merubah kehidupan kita gitu. Tapi hari ini misalkan kita ngebangun jam 3 pagi ya. Omong kosong kalau misalnya kita bicara perubahan besar, tapi waktu kita buat untuk nonton banyak film dengan santai gitu. Ya. Jadi setelah ini teman-teman mulai tentukan apa yang mau dicapai. Coba me time, spending waktu dengan diri, berdiskusi, coba ketik yang menulis apa yang mau kita capai sih sebenarnya. Setelah itu mulai clear, misalkan teman-teman entrepreneur atau ingin jadi content creator atau apapun ya. Terus start sesimpel mungkin ya. Jadi mulai teman-teman coba kerjakan dalam skala yang kecil dulu. Bisa sendiri boleh, ajak kawan boleh, segera eksekusi dalam waktu 1. Karena nanti continuous improvement. Kita terus tumbuh, terus berkembang, dan akhirnya kita akan mulai bisa menemukan jalan dan terbuka dengan sendirinya. Tapi poin pentingnya adalah tadi memang eksekusi ya, karena ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Jadi butuh eksekusi yang mantap ya, cepat, sistematis ya, terencana dan betul-betul kita punya orientasi besar di situ. Jadi dalam konteks ini yang nggak kalah penting adalah gimana teman-teman implementasi simpel ya. Contoh saya masuk ke poin praktis, misalnya entrepreneur. Ya udah, habis ini teman-teman tentukan, oh saya mau bisnis ini. Coba telepon teman kita di bidang
minta pendapat sama dia, telepon paman kita yang mungkin punya pengalaman di situ, atau dosen kita yang punya pengalaman di bidang itu. Setelah selesai mulai bentuk tim, telepon kawan kita, gimana buat komitmen bersama, kalau mau buat perusahaan bareng boleh, buat yayasan bareng boleh, kalau mau komunitas dulu boleh, tapi bangun komitmen di situ. Saya tuh mulai buat piloting, pasang deadline, harus segera rilis ini, launching ini kapan, bagi tugas ya pakai 40X dan lain sebagainya, terus sudah diimplementasikan. Nah itu poin penting, starting ya. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak dalam satu seminar lain tanpa eksekusi ya kan, atau terjebak dalam apa chronic contemplator namanya. Jadi menikmati diskusi-diskusi motivational tapi tanpa eksekusi yang mantap ya. Jadi tidak ada segini tumbuhkan. Jadi kalau saya itu tanamkan dalam diri ya, tumbuhkan rasa bersalah, diskusi tanpa aksi, kajian tanpa terapan, karena indah itu pada karya, bukan pada kata. Nah, ketika kita sudah mulai start, itu kita akan mulai terbawa pada sebuah arus. Nah, di situ pentingnya akhirnya adalah nanti akan masuk masalah pembiayaan, konsisten pada misi. Di situ kita akan. Dan yang berikutnya mentor, teman-teman cari mentor yang tepat. Kayak buka botol minuman. Kalau kita caranya kita injak, kita banting. Padahal tinggal kita buka tutup botol. So if you do what I have done, you will get what I have done. If you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Ya. Mungkin itu sedikit, dan saya masuk pesan terakhir ya. Boleh. Pak Dokter, silakan. Oke, terima kasih ya kawan-kawan semua dari lubuk hati paling dalam ya. Jadi saya benar-benar berharap kawan-kawan bisa memulai sesuatu yang di masyarakat setelah ini dan betul-betul bisa membuktikan. Jadi my last advice buat teman-teman, tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Benar, jangan pikir bekerja keras, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Kupas-kupas buah manggis, puas nggak puas, waktunya habis. Mungkin relasi dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Segalanya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan. Jadi saya nggak salah apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngobrol langsung dengan Dr. Gamal. Nah, kemudian dokter, sebelum izin live, kita mohon izin buat foto bersama nih sama teman-teman peserta yang ada di sini bareng Dr. Gamal ya. Okay. Silakan kepada para peserta, aktifkan layar kameranya, berpose dengan pose semenarik mungkin. Asalkan jangan kaki di atas, kepala di bawah ya, kita pusing nanti ngeditnya. Oke teman-teman, silakan. Ya, sudah oke? Oke, silakan senyum yang lebar teman-teman semua. Boleh dengan gaya apapun. Kita akan mulai sebentar lagi nih foto bareng. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak kepada Pak Dokter, hatur nuhun. Udah main-main ke Tinspro Indonesia. Semoga next kita bisa sharing-sharing bareng lagi ya Pak Dokter ya. Sehat selalu, keluarga selalu sehat, dan selalu semangat. Dan kemudian teman-teman, tadi kita sudah sesi tanya jawab ya dengan pemateri pertama, dan ternyata tadi juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk pemateri kita yang pertama tadi tentang insecure. Nah, kita akan mulai review nih pertanyaannya satu persatu yang akan langsung dijawab oleh Coach Ika. Coach Ika, silakan bergabung bersama kita di sini. Silakan Coach. Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk nih tentang insecure nih, Coach. Ternyata memang anak-anak muda ini banyak yang resah nih sama insecure. Tapi alhamdulillah berkat materi tadi yang disampaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di sini sudah mulai tercerahkan nih supaya tidak terlalu insecure lagi. Coach, ready Coach? Bentar ya. Ini agaknya kepotong gimana caranya? Geser Coach. Mana sini? Ya, lagi. Okay. Lagi. Iya. Okay. Iya,
Ada pertanyaan nih, Coach Ika. Ya, baik. Dari dia. Saya bacakan ya pertanyaannya. Ada dari teman-teman kita yang ada di sini. Yang pertama ini ada dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurmalah, Pekanbaru, Riau, Universitas Islam Negeri Suska Riau. Ingin bertanya, bagaimana sih menghindari seseorang yang modus pada kita? Oke, saya lanjutkan ya. Padahal kita udah berusaha menjaga pandangan. Terima kasih, Masya Allah. Meskipun tidak tentang insecure, tapi penting nih, Coach. Silahkan, Coach Ika. Ini kayaknya pertanyaan satu mewakili semua. Ternyata banyak mungkin di luar sana. Wah, pertanyaannya. Laki-laki hidung bercabang ya, tolong telinganya. Laki-laki hidung bercabang, telinga berakar. Telinga berakar. Baik. Silakan, Coach Ika. Sebenarnya modus ini dia biasanya cari perhatian ya. Tuh, orang ini kalau modus-modus gini. Caper biasanya. Kenapa mereka caper? Biasanya karena super ya. Kurang perhatian, bukan kurang pergaulan. Jadi orang-orang yang seperti ini, kalau kita dari segi perempuan ya, dimodusin sama laki-laki itu, pertama biarin aja lagi masih biarin. Cuekin ya. Cuekin aja, banyak yang mau dipikirin yang lain ya. Kalau satu-satu kepala orang mau kita pikirin isinya semua, kita nggak jalan-jalan. Akhirnya ini yang mau dimodusin, mas keluar, tadi mau sendiri lagi. Mau bikin jadi baper ya, Coach ya? Mau bikin kegiatan, aku nggak mau on-stage lah, ntar modusin lagi. Kayak ini hari ini saya nggak mau deh masuk kamera ntar terkenal gitu, bahaya kalau viral ya. Nah, jadi pertama cuekin aja. Tapi kalau misalnya mereka bahasnya, mereka chat kita, bahas sesuatu, misalnya kegiatan, yang penting lah kita jawab juga yang penting-pentingnya aja. Kalau nggak penting ya kita abaikan aja. Misalnya dia cuma nanya, udah makan? Nggak usah balas. Kepentingannya apa? Kita ngasih tahu dia udah makan. Iya. Oke. Udah tahajud salah balik ya. Udah tahajud ukti. Tapi emang relate-nya tuh kadang yang perempuan banyak juga yang modus nih, Coach. Ada juga nih sama berarti. Kurang perhatian, kurang kegiatan kayaknya. Ajak bikin kegiatan deh. Sini, join di Discord. Wah, ini dia ya. Bikin kegiatan biar nggak kepikiran kayak begitu lagi. Itu biasanya modus-modus tuh nggak ada waktu ya. Terlalu banyak waktunya gitu. Kalau kita nggak ada waktu mikir kayak gitu-gitu ya, biarin aja. Biar. Intinya berarti Coach cuekin aja lah ya. Kalau dia serius, pasti dia datangnya ke rumah ke orang tua ya. Nggak bakal dimodusin. Iya, nggak bakal dimodusin. Betul sekali. Luar biasa. Ini pertanyaan pertama ya, udah langsung dijawab sama Coach Ika tentang modus. Iya. Halo tim panitia, Ikhwan. Tapi kalau saya udah nggak bisa dimodusin lagi ya. Nggak bisa. Soalnya. Nanti dibawa bacok ya sama Coach Rino ya. Enggak, itu potong apa? Buat potong bawang. Pertanyaan kedua, Coach Ika. Ya, yang mana? Assalamualaikum, izin bertanya moderator ya, silahkan. Perkenalkan nama saya. Moderator ya. Sama Coach Ika nih nanyanya. Perkenalkan nama saya Sri Rahayu dari Pekanbaru. Saat ini sebagai mahasiswa UIN Suska Riau. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan ditujukan kepada Coach Ika. Bagaimana cara untuk selalu konsisten dalam melaksanakan target-target yang sudah kita visualisasikan dan kita lakukan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Jadi konsistensinya gimana nih, Coach Ika? Jadi yang terberat dari sebuah perubahan itu sebenarnya konsistensi. Ya, betul. Ketika kita contoh aja lah yang gampang. Kita ngafal Quran. Ngafalnya udah. Menjaganya susah. Istiqomah kita menghafal terus itu juga susah. Sama juga dengan ketika kita membuat sebuah perubahan. Konsisten ini memang dia yang terberat. Tapi ketika sesuatu yang berat ini kita buat dia dengan target yang besar, akan dia jadi lebih berat lagi melakukannya. Jadi kalau kita mau konsisten, kita lakukan dengan hal yang kecil. Ketika hal yang kecil kita lakukan konsisten, kita nggak nyangka ternyata kita sudah membuat track record yang besar di belakang. Simpel aja. Misalnya kita bahkan amal ibadah pun ya, amal ibadah nih. Allah tuh lebih suka yang kecil, simple,
sederhana tapi terus menerus Konsisten ya coach ya. Jadi berarti Allah saja senang dengan orang konsisten. Nggak perlu yang besar. Kita mau infak 1 juta, tapi sekali setahun atau sekali 10 tahun atau pas ada hajat gitu ya. Beda dengan kita menyisihkan memang 10 tapi daily, tiap hari. Misalnya kita nggak mampu untuk melakukan sholat duha aja lah, misalnya 8 rakaat tiap hari, nggak sanggup nih. Tapi kita lakukan 2 terus Jadi banyak. Everyday, dia jadi habits. Nah, sehingga sesuatu itu kita mulai dengan yang kecil dulu supaya kita konsisten terus. Nggak usah langsung, aku besok pokoknya mau olahraga nih harus jogging 4 kilo, naik sepeda 4 kilo gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi nih mau olahraga. Padahal santai aja jalan mondar-mandir ruang tamu dapur 10 kali ya udah keringetan, besok tambah halaman. Jadi yang kecil aja konsisten sampai kita nggak nyadar kalau kita sudah melakukan. Oke, luar biasa. Jadi berarti untuk mencapai passion kita, goals kita, atau apapun itu, konsistensi ini harus diperhatikan ya coach ya? Tentu. Supaya nanti hasilnya bisa maksimal, kebermanfaatannya bisa dirasakan. Betul, luar biasa. Thank you ya kepada Coach Ika, dan teman-teman yang udah bertanya juga. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya sangat appreciation banget ya buat teman-teman yang luar biasa nih, pengen banget bertanya produktif lebih baik di Syariah. Nah, teman-teman semua, ada kuis nih yang kita persiapkan untuk teman-teman. Ada 2 buah kuis. Nah, ada door prize dari Team Sport Indonesia, especially untuk teman-teman yang udah gabung di sini. Silahkan aktifkan dulu layar kameranya. Nanti saya akan coba pilih secara acak ya dari teman-teman yang tim panitia tolong bantu ya, yang raise hand duluan kita nanti akan pilih. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah, tadi kita sudah dengar tentang materi insecure, dan ada tips dan trik yang disampaikan oleh coach kita, supaya kita bisa mengatasi insekuritas dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, tips yang terakhir yang disampaikan oleh coach Ika untuk bisa mengatasi insecure itu apa? Raise hand. Silakan. Iya. Bintang, oke. Silahkan aktifkan mikrofon Bintang. Halo brother, alma maternya keren ya? Iya. Ini kayak alma mater Unri ya? Tadi mikirnya iya juga. Kirain ada Unri, benar dari Bandung. Ayo Bintang silahkan. Apa jawabannya? Jawabannya action. Apa jawabannya? Action. Oke, luar biasa. Benar sekali ya jawabannya ya. Nanti Bintang akan langsung dihubungi oleh tim panitia untuk door prize yang akan diberikan kepada Bintang. Hebat, mantap. Sekarang pertanyaan kedua. Terima kasih. Siap semuanya? Nih, Bintang boleh ikutan lagi, Coach? Boleh ikutan lagi. Boleh ya. Bintang kalau mau ikutan boleh, tapi saya jadikan pilihan kedua. Baik. Oke, pertanyaan kedua adalah, teman-teman, apa tagline menarik yang teman-teman temukan pada saat teman-teman mendengarkan materi kedua oleh Dr. Gamal? Silakan raise hand. Ada yang raise. Bingung dengan pertanyaan ini. Atau sedang mengingat-ingat. Lagi ingat-ingat apa ya kutipan yang menarik ya? Saya kasih kesempatan ya satu lagi buat teman-teman. Kutipan menarik apa yang teman-teman temukan dalam materi Dr. Gamal yang kedua tadi? Silahkan, angkat tangannya. Oke, itu ada tuh dari... Oh, banyak ya? Oke, kita ulang. Satu kali lagi. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Saya hitung 1, 2, 3. Dimulai dari... Dia putin dulu. Dia putin raise hand-nya. Oke, di-delete dulu raise hand-nya. Oke. Kutipan menarik apa yang teman-teman bisa temukan? Turunkan dulu tangannya ya, turunkan dulu ya. Kutipan menarik apa yang teman-teman bisa temukan dari materi kedua oleh Dr. Gamal Albin Said tentang hidup mengalir atau dipersiapkan? Dihitung dari, turun tangannya dulu. 3, 2, 2, kaget lagi.
Satu. Sri Rahayu. Oke. Ini yang tadi saya panggil ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi manggil-manggil Sri Rahayu karena nggak keluar suaranya, saya ganti sama yang lain ya. Oh, Ternyata ya, rezekinya jawab pertanyaan nih. Silahkan, apa jawabannya? tagline yang dari berkesan bagi saya ya. Ya, yang berkesan. Berarti yang berkesan itu adalah sempurnakan niat maka Allah akan menyempurnakannya. Yang kedua itu adalah orang tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi yang telah kita lakukan. Luar biasa. Sempurnakan niat maka Allah akan menyempurnakannya, dan jangan pedulikan dengan orang yang melihat apa yang kita usahakan ya. Yang penting Ya. kita keren banget. Sri Rahayu, keren. Panitia diberikan door prize hadiah, teman-teman silahkan silahkan dipin ya, Sri Rahayu dan bintang tadi. Thank you ya teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua yang udah nyimak banget dari awal sampai akhir, antusias mengikuti kegiatan dari Teens Pro Indonesia hari ini. Maka selanjutnya kita akan lihat lagi live perform nih dari artisnya Teens Pro Indonesia. Iya, jangan-jangan dari tadi ada yang cuman nungguin itu. Nungguin ini ya, nungguin artis kita ya. Oke. Beliau ini cukup terkenal di kalangan masyarakat muda ya. Mulai insecure. Oke, karena udah gak pada sabar nih ya buat lihat live perform dari Coach Hafiz Ramadan. Karena itu kita berikan kesempatan kepada Coach Hafiz Ramadan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Ini bukan itu.
Baik, kita mengucapkan terima kasih kepada Coach Putri Yuji yang telah memandu acara utama pada kita pada hari ini. Dan Luar juga, biasa sekali ya, Coach. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gamal Alitai yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tentunya, memotivasi untuk milenial yang ada pada Move On Training 2021 pada hari ini ya Kak Kelki. Benar sekali Kak. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Move On Training 2021 yang telah bergabung bersama kami dari pagi sampai siang pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh trainer Team Pro Indonesia yang sudah meluangkan waktunya serta tenaga untuk betul-betul menyukseskan acara pada hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, yaitu ada Dapwa Sabai, ada Umi Mochi, ada Katika Store, ada jamu dari warung saya, ada Sabai House. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Supported yang sudah mensupport acara pada hari ini. Yang pertama ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tua Indrapura. Dan juga ada juga dari TKIT, SDIT, SMPIT, Bunaya Pekanbaru. Yang terakhir ada SMA IT Fadila Pekanbaru. Terima kasih kepada sponsor dan supportive yang sudah mensupport Move On Training 2021 pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara dari Move On Training 2021 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Move On Training 2021 ini yang sangat antusias mengikuti acara ini. Tapi belum selesai ya, Coach. Untuk seluruh peserta, diwajibkan mengisi lembar feedback yang akan dikirim ke grup peserta. Karena bakalan ada sertifikat yang dikirim di sana, Coach. Oh, begitu. Nah, dengar ya teman-teman. Jadi, teman-teman harus mengikuti atau mengisi feedback yang dikirimkan oleh panitia ke dalam grup nanti. Nah, dari situ teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari mengikuti Move On Training 2021 bersama Team Pro Indonesia ini. Ya, benar sekali. Sudah dari pagi sampai siang kita bertugas, dan seluruh kru-kru yang sudah bertugas, akhirnya kita berada di penghujung acara Move On Training 2021 ini. Saya Tasya Siregar bersama rekan saya, Abdul Aziz Syauki. Terima kasih sudah mengikuti Move On Training 2021 untuk seluruh milenial seluruh Indonesia. Let's move. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan teman-teman yang mau tanya akan bermana ini juga boleh ya. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Kalian mental gitu.
semua. Jumpa di acara kami berikutnya. Iya, majuin. Teman-teman yang saya cintai boleh live ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama Teens Pro Indonesia.
Hmm? Tama. Mm.